I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti dan nama saya Salma. Kami dari Kesimpulan akan menjelaskan negara Alaska. Apakah kalian tahu negara Alaska itu? Tolong simak video ini ya. Ini Alaska, letaknya terpisah dengan negara utamanya yakni Amerika Serikat. Alaska adalah sebuah semi ekstrasil Amerika Serikat yang berbatasan darat wilayah Kanada di Provinsi British Columbia dan Yukon di timur, serta berbatasan laut dengan wilayah Rusia di Okrug Otunum Chukota di barat. Tepat di seberang Selat Bering, di sebelah utara Alaska terdapat Laut Chukchi dan Laut Beaufort, Samudra Arktik, sedangkan Samudra Pasifik terletak di selatan dan barat daya. Perairan teritorial Alaska menyentuh perairan teritorial Rusia di Selat Bering. Karena pulau di media besar Rusia dan pulau di media kecil Alaska hanya terpisah 4,8 km. Menurut luas wilayah Alaska adalah negara bagian Amerika Serikat yang terbesar dengan luas 1.717.856 km persegi atau 2 kali lipat lebih besar dari Texas. Serta memiliki populasi 731.011 jiwa. Pada tahun 2022, negara bagian ini adalah yang ketiga paling sedikit penduduknya dan yang paling jarang penduduknya di Amerika Serikat. Sekitar setengah dari total penduduknya Alaska tinggal di wilayah metropolitan Anchorage. Ibu kota negara bagian adalah Juneau, kota terbesar kedua di Amerika Serikat. Berdasarkan luas, dengan Juneau, pulaunya Alaska memiliki hampir 55.000 km garis pantai pasang surut. Pantai Kepulauan Alewes memanjang ke barat dari ujung selatan menanjung Alaska. Banyak gunung Merapi aktif ditemukan di Alewes dan di daerah pesisir. Alaska memiliki lebih dari 3 juta danau lahan rawa dan permaros lahan basah, mencakup 487.700 km persegi yang kebanyakannya di daerah datar utara, barat, dan barat daya. Glacier menutupi sekitar 75.000 persegi. Alaska Glacier Bering adalah glacier terbesar di Amerika Utara, diikuti 5,200 km persegi. Dahulu Alaska milik Kekaisaran Rusia, namun bagaimana sekarang Amerika Serikat bisa memilikinya? Untuk membahas itu kita harus mempelajari sejarah terlebih dahulu. Tahun 1581 ketika Rusia menyerbu wilayah Siberia yang dikenal sebagai Khanate of Siberia yang dikendalikan oleh cucu Genghis Khan. Kemenangan kunci ini membuat Siberia dan dalam waktu 60 tahun Rusia berada di Pasifik. Kemajuan Rusia melintasi Siberia sebagian didorong untuk tujuan perdagangan. Guru yang menguntungkan keinginan untuk memperluas iman Kristen. Produk Rusia ke populasi kafir di timur dan penambahan pembayaran pajak dan sumber daya baru. Kekaisaran pada awal abad ke-18 The Grip yang menciptakan angkatan laut pertama Rusia ingin mengetahui seberapa jauh daratan Asia meruas ke timur, kemudian tahun 1725 liter. The Grip memerintahkan navigator Vitus Bering untuk menjelajahi Pasifik Utara untuk kemungkinan kolonialisasi dan karena stok habis. Di Siberia karena kebanyakan diburu, namun ekspedisi pertama Bering ini gagal karena kabut tebal dan es. Di tahun 1741 Bering dan Alex melakukan ekspedisinya yang kedua dan berhasil sampai di daratan Amerika Utara. Naas ekspedisi kedua Bering membawa maut baginya ketika cuaca buruk dalam perjalanan pulang menyebabkan kapal karam di salah satu kepulauan Aleutian paling barat dan akhirnya ajal menjemputnya karena penyakit kudis pada bulan Desember 1741. Untuk menghormatinya namanya dijadikan nama selatan dan laut Awak.
yang selamat memperbaiki kapal mengisinya dengan ratusan berang-berang Laut rubah dan anjing laut berbulu yang melimpah di sana dan kembali ke Siberia, membuat para pemburu peluru Rusia terkesan. dengan muatan berharga mereka. Keberhasilan yang luar biasa ini menjadikan kekaisaran Rusia lebih bernafsu dalam ekspansi hingga akhirnya kataunisasi seluruh Alaska. Kekaisaran Rusia fokus pada eksploitasi sumber daya alam Alaska yang sebagian besar adalah bulu pada waktu itu. Kekaisaran Rusia juga mulai memperluas operasinya ke lebih banyak lahan dan pembulu berang-berang. sampai laut di California Utara, tempat Fort Knox dibangun pada tahun 1815. Pada tahun 1860-an, Kekaisaran Rusia siap meninggalkan kolonianya. Kolonia tidak lagi menguntungkan setelah populasi Berang-berang laut berkurang, lalu ada fakta bahwa Alaska sulit bertahankan dan Rusia kekurangan uang karena biaya. Perang di Crimea alhasil tidak memiliki sumber daya keuangan untuk mendukung Permukiman besar. Selain itu, banyaknya konflik dengan orang pribumi dan sulitnya komunikasi dengan ibu kota. Kekaisaran Saint Petersburg yang berada di setengah dunia jauhnya menjadi masalah utama, ditambah lagi letaknya geografis Alaska yang jauh di bagian utara membuat pertanian sulit untuk dikembangkan. karena iklim Alaska yang keras serta Kekaisaran Rusia tak ingin meninggalkan kolonianya tanpa adanya operasi pada tahun 1840-an. Amerika Serikat telah memperluas kekuasaannya ke gahan mencaplok Texas dan perang dengan Meksiko. Mengakuisisi California Selatan itu Garis negara Seward pada bulan Maret 1848 memiliki gagasan Amerika Serikat menjadi kekuatan Pasifik. Hal tersebut ini salah satu faktor Rusia menawarkan untuk menjual Alaska ke Amerika Serikat pada tahun 1869. Perang saudara Amerika Serikat yang membayangi penunda penjualan Menteri Luar Negeri William Ward segera menerima tawaran Rusia yang dan pada 30 Maret 1867 menyetujui proposal dari Menteri Rusia di Washington, Edward untuk membeli Alaska seharga 7,2 US dollar, setara dengan 144 juta dolar pada tahun 2022 atau sekitar 70.500 km persegi. Pertanyaannya, mengapa Kekaisaran Rusia tidak menjual Alaska ke Kanada saja yang letaknya menempel satu sama lain? karena pada masa tersebut Kanada masih di bawah koloni Inggris. Kekaisaran Rusia dan Inggris mereka berdua bersaing ingin menguasai Alaska. Samudra Pasifik, Kekaisaran Rusia ingin menjual wilayah Alaska karena khawatir mereka akan kehilangan wilayah itu Jika pecah perang dengan Britania Raya. Agresi Inggris karena Inggris menguasai Kanada waktu itu. Apa sebagai Amerika Serikat mereka membeli tanah plus guna sengketa perbatasan yang telah ada di antara Kekaisaran Rusia dan Inggris sejak tahun 1821 dengan Kanada. Sengketa pada perbatas ini sangat dilipat. Kita bisa dilihat pada garis ini. Garis warna biru adalah Batas Alaska yang diklaim oleh Amerika Serikat. Garis warna merah adalah batas Alaska yang diklaim oleh Kanada dan Inggris. Warna hijau adalah batas Alaska yang diklaim oleh British Columbia dengan Federasi Kanada yang baru. Akhirnya tahun 1903 melalui arbitrase sengketa batas Alaska dengan Kanada diselesaikan. seperti garis warna hijau di balik pembelian Alaska oleh Amerika Serikat. Membuat opini publik Amerika tidak seluruhnya positif bagi beberapa orang, menjuluki pembelian Alaska sebagai kebodohan sewa. Koran-koran menulis bahwa uang pembayaran pajak telah dihamburkan di kebun beruang kutub, tetapi cemoohan itu berbalik pujian karena ditemukannya ratusan miliar dolar dalam minyak, ikan paus, bulu, tembaga, emas, kayu, Ikan platinum, seng, timbal, dan minyak bumi telah diproduksi di Alaska selama bertahun-tahun, memungkinkan negara untuk melakukannya tanpa pajak, perjuangan, atau pendapatan, dan memberikan setiap penduduk tahunan Alaska kemungkinan masih memiliki miliaran barel cadangan. Tak hanya itu, negara bagian ini juga merupakan bagian penting dari sistem pertahanan Amerika Serikat.
koneksi negara itu ke kutub utara yang memastikannya memiliki tempat pantauan karena gletser yang mencair, memungkinkan eksplorasi sumber daya kawasan yang signifikan. Mayoritas penduduk di negara bagian Alaska yang menganut Kristen, yaitu dengan persentase 70%. Kemudian ada juga yang menganut agama Yahudi dengan persentase 0,9%. Ada juga yang menganut agama Buddha, yaitu 0,5%. Kemudian ada juga yang menganut agama Islam, yaitu persentase 0,5%. Ada juga yang menganut agama Hindu, yaitu persentase 0,5%. Dan yang terakhir ada juga yang tidak memiliki agama, yaitu dengan persentase 17%.